Oke guys, yang kalian lihat dalam video ini tentunya ini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa UNAIR yang menuntut agar Presiden BEM UNAIR, mahasiswa yang ditangkap kemarin itu minta dibebaskan dari penjara ya guys. Apabila ancamannya adalah apabila tidak dibebaskan maka akan demo kembali, tentunya demo jilid 2. Nah ini jangan sampai terjadi ya guys, oke? Teruntuk mahasiswa yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Kamu kalau demo ya demo aja mahasiswa, nggak usah bilang atas nama rakyat. Tidak ada yang salah kalian itu mengkritik, tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya bisa membedakan mana nih kritik, mana itu ujaran kebencian. Indonesia gelap, cocok banget sama temanya, mantap. Emang gelap banget dunia kita kalau nggak ada cuan, kalau nggak bisa foya-foya pakai anggaran negara, gelap kali duniaku ini. Masa aksi yang mengatasnamakan gerakan himpunan mahasiswa meminta maaf setelah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Asalnya aksi tersebut tak murni dilakukan untuk menegakkan hukum, melainkan karena dibayar. Mobil demo mahasiswa seluruh Indonesia dan mobil simpatisan tersangka korupsi Hasto Kristianto kok sama? Kebetulan? Atau gimana nih maksudnya? Kalau kalian perhatiin, mobil yang dipakai benar-benar mirip dan bahkan sama-sama berwarna merah. Ini maksudnya yang demo sama yang belain Hasto satu kubu atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandana Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang mahasiswa tentunya ya guys. Mahasiswa yang bermental pecundang. Habis gelap terbitlah uang. Itu sangat cocok sekali buat mahasiswa yang masih ya guys, tidak berpikir bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kuat. Tidak semua masyarakat mendukung para mahasiswa. Karena apa? Di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini memang banyak para koruptor yang sudah ditangkap. Sehingga uang negara yang dimakan oleh tikus-tikus yang berdasi sekarang sudah diamankan. Artinya satu demi satu para koruptor yang ada di Indonesia ini ditangkap semua. Itulah harapan kita ya guys. Sehingga kenapa mahasiswa malah justru berdemonstrasi bukan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo, tapi justru sebaliknya ditumpangi politik itu ya guys. Yang penting rame-rame geruduk ya gitu ya. Ini yang kadang sedih kan. Yuk kita tonton video berikut ini. Wahai para mahasiswa, jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya. Pantaskah seorang mahasiswi berbicara terhadap pimpinan kita, presiden kita, dengan bahasa hewan? Allahu Akbar. Ini universitas mana? Perlu diperbaiki sistem akhlak dan moral anak-anak kita. Jangan sampai mengeluarkan bahasa yang begitu kotor, yang bahasa yang tidak layak kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mohon beristighfar. Wahai para mahasiswa, silahkan antum menyampaikan aspirasi. Tapi jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya. Teruntuk mahasiswa yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Kamu kalau demo ya demo aja mahasiswa, nggak usah bilang atas nama rakyat. Hei mahasiswa yang kemarin pada demo, khususnya yang pakai jas kuning. Aku loh ngerti kowe iki sopo, pakai mobilnya sopo, penggerakmu demo sopo. Masih belum cukup toh orang tuamu ngasih uang saku. Mahasiswa UI, rata-rata mahasiswa anaknya pejabat yang suka demo. Mobilmu itu loh, mobilnya tulisannya atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Udahlah, demo aja, gak usah pakai atas nama rakyat. Sakarepmu,
senengmu. Toh negara ini negara demokrasi, bebas untuk mengutarakan pendapat. Tapi itu pendapatnya mahasiswa dan orang yang mempunyai kepentingan, bukan atas nama rakyat. Wes ngono wae. Salam waras. Duit jajal wong tuane kok ya. Apa? Demonstrasi Indonesia Gelap kemarin itu yang jelas tidak mewakili rakyat Indonesia seluruhnya ya guys. Akan tetapi mewakili rakyat yang berkepentingan. Artinya apa? Yang mengatasnamakan rakyat tapi yang berkepentingan. Sehingga mengakibatkan demo besar-besaran tetapi tidak semuanya. Sehingga ada seorang masyarakat juga yang merasa geram dan marah atas aksi demo tersebut. Tidak ada yang salah, kalian itu mengkritik, tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya bisa membedakan mana nih kritik, mana itu ujaran kebencian, penghinaan, dan kritik itu berbeda. Kritik itu gimana apa yang kamu ucapkan berisi, ada poinnya nih, membangun untuk orang yang kamu kritik. Beda sama penghinaan, ujaran kebencian yang kamu lakukan sekarang ini. Akhirnya sekarang gimana? Akhirnya dibekukan kan? Gitu loh. Gak mungkin ada pembekuan ini kalau kalian tidak salah. Dilakukan pembekuan ini karena memang kalian salah. Udah akuin aja, gak perlu post-post kayak begini. Aduh, ngapain sih? Maksud gue gak perlu. Ngapain post-post save kalian tuh salah. Udah, kalau sampai dibekukan begini memang udah sering sekali kalian tuh bikin postingan yang memang selama ini didiemin, terus lama-lama kalian ngelunjak. Terus maksudnya bikin postingan save ini tuh apa? Berharap orang-orang tuh menyelamatkan kalian gitu dengan kesalahan yang udah kalian lakuin. Pertanyaan gue tuh kayak, lu tuh udah ngasih apa sih buat negara? Lu tuh udah ngasih apa sih? Ini Pak Prabowo aja belum seminggu nih jadi presiden, udah banyak banget gebrakan-gebrakan yang beliau ini lakukan. Kalian sendiri nih ya yang sibuk mengujar kebencian ini udah ngasih apa gitu loh buat negara. Dikasih presiden yang lemah lembut, kalian injek-injek seenak jidat kalian. Ini dikasih presiden yang tegas, yang gak bisa diinjek-injek, yang gak bisa seenak jidat kalian, ngata-ngatain dia. Dibilangnya inilah apa segala macam. Jadi maunya apa? Maunya kau yang jadi presiden. Nanti mah hancur negaranya kalau kau yang jadi presiden. Ya, astaga, pusing aku dengan orang-orang ini. Ya, sekedar berpesan saja buat mahasiswa yang benar-benar mahasiswa nih ya guys. Ingat, kenapa kalian tidak berdemonstrasi tentang uang UKT ya, atau uang kuliah yang semakin tinggi? Justru malah ini sebaliknya, demonstrasi tapi untuk kepentingan orang-orang yang sakit hati. Ini gak cocok sekali ya guys. Jadi ya, seharusnya kalian berpikir bahwa mana yang untuk rakyat dan mana yang untuk kepentingan oknum tertentu ya gitu. Indonesia gelap, cocok banget sama temanya. Mantap. Emang gelap banget dunia kita kalau nggak ada cuan, kalau nggak bisa foya-foya pakai anggaran negara, gelap kali duniaku ini ya. Udah, langsung aja turunkan Mahasewa. Pokoknya harus kita bikin narasi bahwasanya efisiensi menyengsarakan rakyat. Turunkan Mahasewa. Ini amplopnya. Sisanya saya transfer. Tenang aja. Jalan. Efisiensi. Saya masih punya banyak cara untuk menggagalkannya. Cepetan, turun Mahasewa. Kemarin ya, mahasiswa itu berdemo. Lalu ada mahasiswa yang membuat konten memberikan pernyataan begini. Pada intinya gini, Prabowo dan Jokowi dianggap adalah penguasa yang rakus ya, penguasa yang tidak tahu diri, dan juga dianggap penguasa yang gagal. Itu statement mereka. Yang lucunya satu lagi, jangan merasa besar hati karena nantinya rakyat yang akan membalas, rakyat yang akan bergerak. Pertanyaan saya, rakyat yang mana? Rakyat 16% atau rakyat 24%? Jangan mencoba-coba membenturkan rakyat ya. Karena sebagian besar rakyat itu tidak berpikir seperti para oknum Mahasewa ya.
oknum-oknum mahasiswa yang dia sok paling pinter, sok paling bener ya, tapi tololnya minta ampun. Mereka itu sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Mereka adalah seorang yang dikoordinir ya oleh oknum-oknum dalam berkepentingan politik. Orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah, orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi. Jadi percuma saja membenturkan masyarakat ya. Masyarakat sebagian besar puas ya terhadap kinerja seorang Jokowi dan juga kinerja seorang Prabowo saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Jadi kalaupun ya kalian mau mengajak orang-orang untuk berdemo turun ke jalan ya, ataupun kalian mau makar sekalipun ya, perlawanan kalian itu bukan hanya perlawanan kepada pemerintah, tapi kepada rakyat pemilih Prabowo dan juga pemilih Jokowi. Ingat, itu sangat berbahaya. Nah, yang lebih lucu lagi nih ya guys, ada ancaman ini ya dari BEM Unair yang intinya apabila Presiden BEM yang kemarin mencaci dan menghina Bapak Presiden itu minta dibebaskan dari penjara ya guys. Nah, ini dengan dalih apabila tidak dibebaskan dari penjara maka akan demo susulan. Berarti demo jadi 2. Lucu sekali ya guys. Ya inilah kadang-kadang sangat sulit untuk dipercaya ya. Masa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Himpunan Mahasiswa meminta maaf setelah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Asalnya aksi tersebut tak murni dilakukan untuk menegakkan hukum, melainkan karena dibayar. Dikutip dari wartakotailive.com, video pengakuan dan permintaan maaf itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, terlihat ada 4 orang mahasiswa yang menyampaikan pernyataan. Seorang mahasiswa bernama Rasif Abegi Zarfan selaku koordinator menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak khususnya Bahlil Lahadalia. Dirinya menyatakan aksi mereka tak murni penegakan hukum karena dibayar oleh pihak tertentu. Senada pria bernama Hidayatullah selaku pembuat spanduk demo yang bertuliskan KPK segera periksa dan tangkap Bahlil juga mengaku mendapatkan bayaran dari seseorang berinisial LH. Ya, saya berharap buat kalian semua yang masih hobi-hobinya untuk berdemonstrasi, ya silahkan berdemo. Tapi ingat, harus memang benar-benar mengatasnamakan rakyat. Apa yang didemo? Ya, contohnya yang berpentingan buat rakyat. Apa itu? Ya, salah satunya mudah-mudahan rancangan undang-undang yang semua para koruptor dimiskinkan gitu ya. Aset koruptor jadi miskin alias diambil gitu ya guys, jadikan miskin. Itu perlu didukung, bukan malah berdemo dengan hal-hal yang tidak penting ya, gitu ya guys. Terus apa manfaatnya buat kalian? Nggak ada kan? Nah gitu ya. Halo guys, saya sekarang berada di salah satu perguruan tinggi yang ada di salah satu provinsi. Yang ingin saya tanyakan itu begini, kalian para mahasiswa-mahasiswa di Nusantara ini. Masuk perguruan tinggi itu kan susah. Mehong, ya kan? Masuk perguruan tinggi itu mahal. UKT-nya juta-jutaan. Yang perlu saya pertanyakan itu kepada kalian semua mahasiswa ya di seluruh negeri ini. Kenapa kalian tidak pernah demo tentang mahalnya uang kuliah ini? Kenapa kalian nggak pernah demo? Kenapa kalian nggak pernah turun ke jalan meminta kepada pemerintah agar dievaluasi semuanya? Kenapa? Tapi kalau masalah demo-demo yang lain, kalian mahasiswa di seluruh Indonesia ini cepat itu. Tapi kalau kalian masalah demo untuk membantu masyarakat agar UKT diturunkan, kalian nggak pernah demo itu. Kalian nggak pernah demo. Ada apa? Ayo jawab kalian. Sebagai mahasiswa, ya, kalian tuh harus kritis. Kritis berarti bukan pengkhianat. Kritis itu artinya kalian harus vokal. Jadi begitu ya kalian ya.
Yang saya katakan tadi, yang perlu saya pertanyakan itu, masuk ke perguruan tinggi itu susah dan mahal sekali biayanya. Tapi yang anehnya, kalian tidak pernah protes itu kepada pemerintah. Kalian tidak pernah bantu masyarakat agar bisa anak-anak masyarakat itu, anak-anak masyarakat miskin tadi, masuk ke perguruan tinggi. Kalian nggak pernah demo itu, kalian nggak pernah protes. Saya sudah katakan, kalian seorang mahasiswa itu harus kritis berbicara, harus vokal berbicara kepada pemerintah. Katakan yang baik kalau itu baik. Iya kan? Jangan kalau demo-demo yang lain kalian cepat bakar ban sana. Tapi kalau membantu masyarakat agar anaknya masuk ke perguruan tinggi untuk merubah nasib ke depannya, kalian tidak pernah kritis tentang itu. Kalian hanya bungkam. Hah? Begitukah seorang intelektual, seorang mahasiswa? Oke, salam waras sahabatku. Ya, kita berdoa mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya guys, para koruptor satu demi satu ditangkap ya. Dan Indonesia bebas dari para koruptor, karena koruptor itu adalah rusak negara, menghancurkan negara. Sehingga kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, apalagi kalian sebagai mahasiswa ya, pada kutip ya, mahasiswa bukan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu pasti saya yakin dia tahu akan etika, ideologi, akhlak, mana yang bermoral dan tidak, itu tahu, itu mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa, dia tidak tahu tentang hal itu semua, apalagi tentang akhlak ya, gitu ya. Tetap semangat, tetap waras, sehat, dan kita doakan Indonesia tetap menjadi makin maju menuju Indonesia emas. Oke?